Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Secara bahasa wakaf berasal dari bahasa Arab yang artinya menahan atau alhab dan mencegah al-ma'nu. Maksudnya adalah menahan untuk tidak dijual, tidak dihadiahkan atau diwariskan. Wakaf menurut istilah syar'i adalah suatu ungkapan yang mengandung penahanan harta miliknya kepada orang lain atau lembaga dengan cara menyerahkan suatu benda yang kekal zatnya untuk diambil manfaatnya oleh masyarakat. Dalam peraturan pemerintah nomor 28 tahun 1977 tentang perwakafan tanah dijelaskan bahwa wakaf adalah pembuatan hukum seseorang atau badan hukum yang memisahkan sebagian harta kekayaannya berupa tanah milik dan melembagakan selama-lamanya untuk kepentingan peribadatan atau keperluan umum lainnya sesuai ajaran Islam. Menurut Jaih Mubarak, dari definisi tersebut memperlihatkan 3 hal berikut. Wakif. Wakif adalah pihak yang mewakafkan secara perorangan atau badan hukum seperti perusahaan atau organisasi kemasyarakatan. Pemisahan tanah milik belum menunjukkan pemindahan kepemilikan tanah milik yang diwakafkan. Tanah wakaf digunakan untuk kepentingan ibadah atau keperluan umum lainnya sesuai ajaran Islam. Hukum wakaf. Hukum wakaf adalah sunnah. Wakaf sebagai amaliyah sunnah yang sangat besar manfaatnya bagi wakif, yaitu sebagai sedekah jariyah. Lan tanalul birra hatta tanfiku mimma hibbun wa ma tunfiku min syai'im fa innallaha bihi alim. Artinya, kamu tidak akan memperoleh kebajikan sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apapun yang kamu infakkan tentang hal yang sungguh Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha mengetahui. Quran Surat Ali Imran 3 ayat 92. Adapun rukun wakaf ada 4. Pertama, orang yang berwakaf atau al-wakif. Syarat yang sebagai berikut. Pertama, memiliki secara penuh harta ini. Artinya, dia merdeka untuk mewakafkan harta itu kepada siapa yang ia kehendaki. Yang kedua, berakal. Jadi tidak sah wakaf orang bodoh, orang gila, atau orang yang sedang mabuk. Yang ketiga adalah balik. Dan yang keempat, mampu bertindak secara hukum atau rasyid. Implikasinya, orang bodoh, orang yang sedang bangkrut, dan orang lemah ingatannya tidak sah untuk mewakafkan hartanya. Benda yang diwakafkan atau al-mauquf, barang yang diwakafkan itu harus barang yang berharga. Yang kedua, harta yang diwakafkan itu harus diketahui kadarnya. Jadi, apabila harta itu tidak diketahui jumlahnya, pengalih milik pada ketika itu tidak sah. Kemudian yang ketiga, harta yang diwakafkan itu pasti dimiliki oleh orang yang berwakaf atau wakif. Kemudian yang keempat, harta itu harus berdiri sendiri, tidak melekat kepada harta lain atau mufarrazon, atau disebut juga dengan istilah ghairul sa'i. Orang yang menerima manfaat wakaf atau al-mauquf alaihi, dari segi klasifikasinya orang yang menerima wakaf ini ada 2 macam, yaitu pertama tertentu atau dikenal juga dengan muayyun. Jelas orang yang menerima wakaf itu apakah seseorang, 2 orang, atau satu kumpulan yang semuanya tertentu dan tidak boleh dirubah. Yang kedua, tidak tertentu atau dikenal juga dengan
gairo muayyan, yaitu tempat berwakaf itu tidak ditentukan secara terperinci, umpamanya seseorang untuk orang fakir, untuk miskin, atau tempat ibadahkah, dan lain-lain. Syarat-syarat yang berkaitan dengan gairo muayyan yaitu bahwa yang akan menerima wakaf itu adalah hendaklah dapat menjadikan wakaf itu untuk kebaikan yang dengannya dapat mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan hanya ditunjukkan untuk kepentingan Islam. Lafaz atau ikrar wakaf. Namun sebelumnya kita harus taat syarat sebagai berikut. Yang pertama, ucapan itu harus mengandung kata-kata yang menunjukkan kekalnya. Tidak sah wakaf kalau ucapannya dengan batas waktu tertentu. Yang kedua, ucapan itu dapat direalisasikan segera dan dengan juga dengan tanjis tanpa disangkutkan atau digantungkan kepada syarat tertentu. Yang ketiga, ucapan itu bersifat pasti. Yang keempat, ucapan itu tidak diikuti oleh syarat yang membatalkan. Baik Ananda, wakaf merupakan ungkapan yang mengandung penahanan harta milik kepada orang lain atau lembaga dengan cara menyerahkan suatu benda yang kekal zatnya untuk diambil manfaatnya oleh masyarakat dan tentunya harus memiliki rukun dan syarat-syarat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.